Oke, kembali lagi cuy, gue akan membahas pada pertandingan hari ini. Salah satunya ada di pertandingan ACP, yaitu Indonesian President Cup, yang akan mempertemukan antara Persija akan berhadapan dengan Barito Putra. Tentu saja The Jackmania harus merayakan bahwa tim mereka akan bermain sebagai tuan rumah melawan Barito Putra, yang di pertandingan pertama mereka gagal memenangkan laga melawan tim yang baru promosi, yaitu RS Cilegon. Dan Barito Putra ini kalau gue melihat bahwa permainan mereka cukup stabil ya cuy, dimana dalam beberapa pertandingan terakhir nampak bahwa squad mereka jauh lebih solid daripada tim-tim yang berlaga lainnya di divisi 1 nantinya. Namun bermain sebagai tim tuan rumah dan melihat histori yang pernah pertemuan antara Persija dan Barito Putra, tentu gue sangat mengunggulkan bahwa di pertandingan ini Persija sepertinya akan lebih mengunggulkan tim mereka. Apalagi dukungan Jackmania tentu saja akan sangatlah mendukung Persija. So prediksi gue, Persija Jakarta akan memenangkan pertandingan dengan skor 2 untuk Persija dan 1 untuk Barito Putra. Berikutnya adalah RS Cilegon akan berhadapan dengan Madura United. Nah, pertandingan ini tentu saja menjadi ajang pembuktian bagi tim yang baru promosi, yaitu RS Cilegon. Pasalnya di pekan pertama mereka mampu menahan imbang Barito Putra yang notabene berstatus sebagai tim divisi utama dengan skor 1-1. Menurut gue ini sebuah prestasi yang cukup baik ya. Apalagi Madura dalam beberapa pertandingan terakhir ini menunjukkan performa mereka yang kurang meyakinkan ya. Dan ini menjadi sebuah peluang menurut gua bagi RS Cilegon untuk kembali mendulang poin apabila mereka mampu meraih 3 poin ini jauh lebih baik tentunya untuk menjaga asa mereka lolos bersama Borneo ya, yang kini berada di puncak klasemen. Prediksi gua sih pertandingan ini akan sepertinya hanya akan berjalan seri meskipun Rans bermain di hadapan pendukung mereka sendiri dengan skor RS Cilegon 2 dan Madura United 2. Kita beralih cuy ke pertandingan Argentina Liga Profesional yang sudah memasuki round keempat, di mana pertandingan ini akan mempertemukan antara Sarmiento Junin akan berhadapan dengan Patronato. Nah, pertandingan ini tentu saja akan mempertemukan tim tuan rumah yang berada di posisi ke-22. Disusul pertandingan ini akan disusul oleh tim tamu yang berada di posisi ke-16. Mereka hanya berselisih 1 angka ya cuy, karena baru menjalani 3 pertandingan. Dan jika melihat statistik kedua belah tim ini, tentu saja tim tuan rumah sangatlah buruk cuy. Pasalnya dalam 5 laga terakhir mereka sudah mengalami 4 kekalahan dan hanya 1 kemenangan. Dan sedangkan tim tamu secara histori gue melihat Patronato jika bertemu dengan Sarmiento ini cukup membanggakan ya prestasi mereka. So prediksi gue sih harusnya tim tamu mampu mencuri kemenangan ya pada pertandingan esok pagi dengan skor 0-1 untuk kemenangan Patronato. Berikutnya di Liga Argentina Profesional yang lainnya mempertemukan antara Arsenal Sarandi akan berhadapan dengan Talleres Cordoba, yang tentu saja pertandingan ini juga cukup akan menyita perhatian. Pasalnya sebagai tim tamu, Talleres ini sudah mengalami 2 kekalahan dan di sisi lain Arsenal Berardi juga sudah mengalami 1 kekalahan dan 2 hasil seri. Tentu ini bukan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, apalagi di awal musim ini. Jika melihat dari histori pertandingan, tentu saja gua masih mengunggulkan tim tuan rumah akan mampu berbuat banyak. Apalagi 2 kekalahan beruntun yang dialami oleh tim tamu Talleres, tentu saja ini harus menjadi peluang bagi Arsenal Sarandi untuk memanfaatkan 3 poin pada pertandingan kali ini. So prediksi gue, Arsenal Sarandi akan memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Santos akan bertemu dengan Bragantino di pergelaran Brazil Serie A, yang akan mempertemukan antara Santos yang berada di peringkat 8 ini mempunyai torehan poin yang sama dengan Bragantino yang berada di posisi ke-9 dengan 17 poin. Dan jika gue melihat bahwa histori pertemuan kedua belah tim ini tentu sangat berimbang ya. Apalagi Santos sendiri jika bermain sebagai tim tuan rumah, musim ini torehan mereka cukup baik dengan 6 pertandingan kandang, hanya mengalami 1 kekalahan, 3 kemenangan dan 2 hasil seri. Di sisi lain gue melihat Bragantino ini kurang menggigit ya cuy jika bermain sebagai tim tamu. Mereka hanya mengalami 1 kemenangan dari 6 pertandingan dan sisanya 3 seri dan 2 hasil kekalahan. Tentu ini harus menjadi sebuah peluang bagi tim Santos untuk mengalahkan Bragantino. Prediksi gue sih tim tuan rumah masih akan lebih diunggulkan dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Dan kita beralih ke Cuiabá melawan Ceará. Nah, pertandingan ini masih di Brazil Serie A round ke-13. Ini akan bermain pukul 6 esok pagi
yang mana Ciara juga berada di posisi ke-15 dengan torehan 15 angka dari 12 pertandingan, sedikit lebih baik dari Kuyaba yang hanya menorehkan 12 angka dari juga 12 pertandingan. Ini artinya tim tuan rumah Kuyaba ini praktis sudah mengalami 2 kekalahan dan 3 hasil draw jika bermain sebagai tim tuan rumah. Di sisi lain kalau gue melihat ada sesuatu yang unik di sini, yaitu Ciara dalam 7 pertandingan tandang mereka ini baru sekali terkalahkan cuy. Dan mereka menjadi salah satu tim terbaik di Brazil Serie A ini jika bermain sebagai tim tamu. Apalagi dalam 7 pertandingan tandang mereka sudah mengalami 3 kemenangan. Ini menjadi modal yang sangat penting ya bagi Ciara untuk menaklukkan tuan rumah Kuyaba. So prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh Ciara dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu.